Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 22 pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mereview kembali materi pembelajaran agenda 1. Di dalam pembelajaran agenda 1, terdapat 3 materi. Yang pertama, materi wawasan kebangsaan, yang kedua, materi analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, materi kesiapsiagaan bela negara. Saya Reina Herawati, Bidan Pelaksana dari IPT Puskesmas Kedapur Rapat. Wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau dasar negara Indonesia yang sangat berfungsi sebagai ideologi nasional dan juga sangat berfungsi sebagai alat perekat atau pemersatu kita warga negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini mempunyai sifat yang sangat khas, yaitu bisa membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bisa sewenang-wenang dan segala bentuk hak-hak warga negara termasuk kita sebagai calon pegawai negeri sipil pasti terlindungi. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang walaupun secara keseluruhan memiliki perbedaan, pada hakikatnya adalah satu bangsa dan satu negara, yaitu Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat terpisahkan dari peristiwa proklamasi, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Karena melalui peristiwa ini, Indonesia menyatakan kepada seluruh dunia bahwa telah ada atau telah muncul negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas Negara Republik Indonesia, yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk ke materi nilai-nilai bela negara. Apa itu nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, adapun implementasi bela negara sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya, Ratika MDK, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 22 tahun 2022, kelompok 1 akan menerangkan ringkasan mata diklat agenda 1 tentang analisis isu kontemporer.
Isu kontemporer terdiri dari dua suku kata, yaitu isu dan kontemporer. Isu adalah kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya, sedangkan kontemporer adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer adalah kabar berita yang belum tentu kebenarannya yang sedang terjadi pada saat ini dan ramai diperbincangkan. Proses penetapan isu dapat dilakukan dengan memakai alat bantu. Salah satu yang sering digunakan dalam penetapan isu tersebut adalah teknis tapisan, adalah APKL. A adalah aktual, yang berarti memiliki pengertian bahwa isu yang diangkat memang sedang terjadi dan hangat dibicarakan di masyarakat. Yang kedua, P, problematik, artinya isu yang dibahas memiliki permasalahan yang kompleks dan perlu segera dicarikan solusi. Yang ketiga, K, kekhalayakan, berarti isu yang diangkat menyangkut hajat orang banyak. Yang keempat, L, kelayakan, isu tersebut patut diberi perhatian dan segera dikerjakan. Selain isu tapisan APKL, terdapat teknik tapisan lain, yaitu USG, urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas. Seriousness adalah seberapa genting isu itu dibahas apabila melihat akibat yang ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu apabila tidak segera ditangani. Contoh-contoh isu kontemporer adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalis, money laundering atau pencucian uang. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan calon pegawai negeri sipil untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Calon pegawai negeri sipil yang siap siaga adalah calon pegawai negeri sipil yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan demikian, kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau ATHG, baik dari dalam maupun dari luar. Kemampuan awal bela negara merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap calon pegawai negeri sipil. Adapun kemampuan awal bela negara tersebut antara lain, yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Yang ketiga, memiliki etika, etiket, dan moral. Memiliki etika, etiket, dan moral adalah memiliki suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat dan dapat diterima dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. Yang keempat, menjunjung tinggi kearifan lokal. Menjunjung tinggi kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya
untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Sekian review materi pembelajaran agenda 1 yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.